Banyak orang mengira Indonesia hanya mempunyai satu konstitusi saja, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi nyatanya, Indonesia pernah bergonta-ganti konstitusi sebanyak 4 kali dalam waktu yang bisa dibilang sangat singkat. Loh kok bisa sih? Yuk kita bahas. Negara Indonesia tercinta kita ini ternyata pernah menggunakan atau lebih tepatnya bergonta-ganti konstitusi sebanyak 4 kali dalam rentang waktu yang sangat singkat, yaitu antara tahun 1945 hingga tahun 1959. Konstitusi pertama yang digunakan oleh Indonesia adalah Undang-Undang 1945 sejak kemerdekaan, lebih tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi ini bersifat sangat ringkas dan memuat prinsip dasar negara dengan kekuasaan presiden yang cukup besar karena negara pada saat itu masih berada dalam situasi darurat dan belum stabil. Namun, setelah konferensi meja bundar pada tahun 1949, Indonesia berubah menjadi negara federal, sehingga konstitusinya berganti menjadi konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Konstitusi ini unik karena mengatur Indonesia sebagai serikat dengan negara-negara bagian, serta menerapkan sistem pemerintahan parlementer, di mana presiden hanya berperan simbolik dan kekuasaannya dijalankan oleh Perdana Menteri. Sistem federal ini tidak bertahan lama karena dinilai buatan Belanda dan juga kurang sesuai dengan semangat persatuan bangsa. Sehingga pada tahun 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan menggunakan UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. UUDS 1950 lebih demokratis dan detail, juga tetap memakai sistem parlementer. Tetapi UUDS ini menyebabkan kabinet sangat mudah jatuh karena DPR pada saat itu dapat mengeluarkan mosi tidak percaya kapan saja. Ketidakstabilan politik menyebabkan konstituante, yaitu upaya untuk menyusun undang-undang baru pada saat itu gagal, sehingga akhirnya Presiden Soekarno pada saat itu mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 yang menyatakan Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, Undang-Undang 1945 berlaku kembali dan menjadi dasar konstitusi hingga sekarang. Nah, keren banget kan? Ternyata perjalanan konstitusi Indonesia penuh perubahan besar yang mungkin jarang dibahas. Baik, mungkin itu saja dari saya. Jika ada salah kata juga penyampaian yang keliru, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Miftahudin Madinah pamit undur diri. See ya.